Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Roti Manis. Kali ini kita mau bahas satu tema, melayani atau dilayani Tuhan. Wah, menarik nih. Kalau kita mau lihat dalam dewa-dewa mitologi ya, baik Yunani, Romawi, dan lain sebagainya, itu selalu berbicara tentang dewa-dewa yang maunya dilayani oleh manusia. Sehingga manusia pun karena supaya dilindungi oleh para dewa tersebut, mereka akan melayani para dewa, ya kan? Berdoa terus senantiasa dan jangan membuat dewa itu menjadi marah. Nah, sekarang kata melayani atau dilayani oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Tuhan kita di Alkitab, apa yang diajarkan? Apakah kita melayani Tuhan atau kita dilayani Tuhan? Ternyata berbeda dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang diceritakan dalam segala mitologi. Allah yang dia katakan dalam Alkitab itu menceritakan tentang pribadinya, yaitu semua dimulai dari Allah. Tahu dari mana? Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-27, ketika Allah menciptakan manusia, diceritakan bahwa Allah sudah menciptakan semuanya yang ada dulu, semua ciptaan, baru Tuhan ciptakan manusia. Dan kepada manusia inilah Tuhan memberikan seluruh ciptaan yang ada. Tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan-makanan mereka. Menjadi makanan manusia yang diciptakan Tuhan. Berarti Tuhan menyediakan. Bisa dikatakan Tuhan melayani? Yes. Karena Tuhan memelihara akan hidup manusia. Tuhan yang memulai. Bahkan Kejadian 3 ayat 8, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bersembunyi bukan? Karena manusia sadar dia berdosa. Dan ketika manusia mendengar langkah kaki Tuhan, manusia lari bersembunyi. Tapi Tuhan yang memulai memanggil manusia.
Tuhan yang bertanya, "Di manakah engkau?" Tuhan berinisiatif memulai. Tuhan juga yang memulai sejarah keselamatan. Setelah Menara Babel runtuh, Kejadian 12 dimulai dengan Tuhan memanggil Abram. Abram yang nanti menjadi bapa orang beriman yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Disinilah sejarah keselamatan dimulai. Siapa yang memulai? Tuhan yang memulai. Tuhan juga yang memulai menyelamatkan umatnya. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 menyatakan bahwa Tuhan memanggil Musa. Memanggil Musa untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Mesir. Dan Tuhan juga yang memulai untuk menjumpai umatnya itu di mana? Di kaki Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat ke-10 itu Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai." Tuhan yang panggil. Semuanya dimulai dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang memulai ikatan perjanjian dengan umatnya. Keluaran 20 ayat 1 dikatakan seperti apa? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Tuhan memulai ikat perjanjian. "Aku yang membebaskan kamu, sekarang kamu ikut. Kamu menjadi umatku. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku." Siapa yang memulai? Tuhan juga yang memulai. Bahkan Tuhan yang memulai mengutus anaknya. Galatia 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya." Dan kalau kita lihat kisah Yesus waktu di bumi, Yesus yang memulai membasuh, melayani murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4. "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Jadi teman-teman semuanya, Allah yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Itu yang Alkitab ajarkan. Bukan kita yang mulai. Allah melayani kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan respons terhadap apa yang Allah sudah kerjakan. Yaitu kita memberikan respons dengan mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Dia. Filipi 2 ayat 12, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Sekarang tugas kita untuk melayani Allah dengan apa? Keselamatan yang sudah kita terima, sekarang kita kerjakan dengan takut dan gentar. Dalam berbagai bidang. Anda yang sudah bekerja saat ini, bekerjalah dengan takut dan gentar untuk Tuhan. Berikan tubuh Anda untuk melayani Tuhan di tempat pekerjaan. Ibu rumah tangga, bekerjalah sebagai seorang ibu rumah tangga. Berikan tubuh Anda untuk melayani keluarga sebagai pelayanan untuk Tuhan. Layanilah Tuhan. Bahkan Anda yang sedang studi saat ini, berikan tubuh Anda, kemampuan Anda untuk melayani Tuhan di tempat Anda studi. Dengan takut dan gentar. Ingat, kita melayani Dia karena Allah sudah terlebih dahulu melayani kita. Berikan yang terbaik untuk Dia, layanilah Dia dengan sepenuh hati. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.